sampai ke hari penutupan yang diingatkan oleh mereka itu tidak diaminkan. Sebelum penutupan training kita masih coba untuk meningkatkan. Iya, yang kurang-kurang tadi diingatkan untuk ditambahi. Betul. Termasuk mungkin ada yang nggak ngumpul tugas besok, diingatkan betul. untuk sekarang ngumpul. Tapi ada yang nggak ngumpul tetap. Banyak kebetulan. Kurang lebih ya yang tidak lulus itu gitu. Alasannya ini juga karena apa? Indikasinya apa? Kok bisa sampai belum diluluskan? Kan gitu. Sudah ada hal-hal dan upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan pengurus dan master of training. Cuman mungkin itu culture, Kak. Kalau berbicara tentang culture, jadi anak HMI itu paling mudah emosi. Sebenarnya tamparan bagi kami pengurus cabang, katakanlah kami gagal merawat kawan-kawan kan. Tapi kan di balik itu ada nama komunikasi dulu, Kak. Jadi kita upayakan, ada apa kalian nggak buat tugas atau lesu sebagainya, kita perhatikan, Kak. Apakah ada tangan-tangan yang bermain di belakang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini. Dan bagi Anda yang belum, silakan nih diklik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggal kerja like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload pada malam hari ini dirasa bermanfaat. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Oke, malam ini kita berhimpun ini di Sekretariat HMI ya. Kita berhimpun lagi. Di sini ada Dinda Mandau Sebagai bendahara umum. Di sini ada Dinda Nopri sebagai ketum, Zikrullah sekretaris ya. Dan Diki dari mana, Dik? Dari Cabang Bulu, Pak. Cabang Bengkulu. Oke, malam ini kita ngobrol santai ya. Karena kebetulan kondisi cabang ini kayaknya tidak bisa dikatakan, Nop, lagi apa, Nop? Lagi berdinamika. Ya. Itu diksi yang paling tepat pada hari ini kan, bisa kita ucapkan. Oke. Jadi Kak Wiwin, terima kasih sudah berkenan membersamai adik-adik HMI Cabang Batu Raja, mulai dari mengisi materi kemarin, memberikan materi-materi tentang jurnalistik, bagaimana jurnalistik ini bekerja, bagaimana peran wartawan dalam pilar keempat demokrasi, bagaimana cara wartawan untuk menjaga esensi dari demokrasi dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah Kak Wiwin, kita ini mengadakan kegiatan pada tanggal 18 Juni tahun 2023 sampai tanggal 25 Juni, kurang lebih 1 minggu. Itu kegiatan bertaraf nasional. Jadi yang kita undang itu dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah yang paling jauh hadir ke Kabupaten Ogan Komering Ulu itu ada dari cabang Makassar. Himpunan Mahasiswa Islam cabang Makassar. Kalau Master of Trainingnya juga kita ambil dari tarapan nasional juga. Yang paling jauh ada dari Tulungagung dan Bukit Tinggi. Ada dari Ciputat, ada dari Cianjur, ada dari Bandar Lampung, ada dari Palembang, dan seterusnya. Nah, dalam kegiatan itu berjalan lancar. Alhamdulillah kita transfer knowledge. Artinya namanya training, Kak Wiwin. Training itu artinya latihan. Bagaimana cara disiplin peserta, panitia, bagaimana metode penilaiannya dari afektif, psikomotorik dan kognitif, itu dinilai semua. Ketika opening ceremony di Rumah Kabupaten Pendopo kemarin. Jadi proses berjalan kegiatan itu cukup lancar, dihadiri juga dari pemateri-pemateri nasional sampai ke selesai penutupan tadi malam tanggal 25 Juni tahun 2023, ditutup lagi di tempat pembukaan di Pendopo Kabupaten Oku. Singkat cerita, di dalam Pendopo itu waktu proses closing ceremony memang sedikit berdinamika terkait pembacaan SK kelulusan. Namun itu kita anggap sebuah dinamika saja. 1 hari selesai berlalu, jam 12 siang pada tanggal 26 Juni tahun 2023 ada kader kita
beliau juga tadinya peserta senior course, namanya Master Deki. Beliau pulang ke sekretariat HMI Cabang Baturaja dan menemukan beberapa beberapa hal yang tidak seperti biasanya kan. Tahu-tahu sekret udah babak belur, tahu-tahu sekret udah berantakan dan sebagainya. Kapan itu diketahui pertama kali? Jam 12 siang tanggal 26 Juni. Jadi yang pertama kali mengetahui kondisi cabang dalam kondisi berantakan itu Dinda Deki, Deki. Master Deki. Jadi beliau melaporkan jam berapa? kurang lebih jam 12. Beliau melaporkan bahwa keadaan sekret begini Kak, katanya kan. Udah berantakan dan lain-lain. Tentu kita kaget. Ini sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan kan, siapapun pelakunya. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita tunggu dan kita cari sebetulnya apa yang menjadi penyebab berantakannya sekretariat ini kan, diberantakin orang lebih tepatnya. Ini orang dalam atau orang luar? Itu masih kita cari tahu. Oke. Jadi masih kita cari tahu, kita nggak mau suzon, tetap kita terus selidiki. Upaya demi upaya sudah kita lakukan. Bahkan ke alumni, ke senior pun kita bicarakan bahwa siapapun yang dibesarkan, kader HMI melalui sekretariat ini, tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Karena Ada hilang nggak barang? Untuk kehilangan barang tidak ada, tapi total kerusakan kurang lebih ini cukup banyak Kak. Cukup banyak. Berapa? Kalau dinominalkan kali belasan juta kali. Belasan juta ya. Belasan juta habis ini. Ini lemari. Ya artinya kalau nggak ada barang hilang, kondisinya acak-acakan, berantakan. Nah ini sebenarnya kan nggak mungkin ada orang masuk ke dalam rumah kita tanpa sebab. Apakah ini oleh karena imbas dari malam penutupan yang seperti kita baca di berita? Apakah itu? Kita sejauh ini nggak mau berasumsi Kak ya, berasumsi liar. Tetapi indikasi-indikasi sampai ke puncak kekecewaan ataupun pengekspresian lebih tepatnya, pengekspresian dari seseorang mungkin saja bisa dari situ. Tetapi terus kita ikhtiar, kita tanyakan melalui via WhatsApp ya, via WhatsApp kita komunikasi ke beberapa senior pula, bisa nggak nih kita diskusi dulu gitu, kapan kita bisa ketemu. Mungkin nanti tepatnya bisa ditanyain Zikrullah selaku Sekum dan juga Mandau selaku Bendom. Saya juga beroperasi dalam tanda kutip, berkomunikasi. Bisa nggak kita selesaikan di dalam ruang dialog saja. Tapi sampai malam hari ini saya tanyakan seperti itu, alhamdulillahnya beberapa senior yang saya tanya belum tahu ini penyebabnya apa dan kira-kira siapa pelakunya. Kalau begitu saya mengambil kesimpulan ini bukan dilakukan oleh orang dalam. Kalaupun masih belum ada yang mengaku, berarti ini diacak-acak oleh orang luar dong. Maka harus kita tegaskan, kita harus tindak, kita harus cari siapa yang mengobrak-abrik rumah kebanggaan kita ini. Memang gubuk ini gubuk tua Kak, tapi dari gubuk tua inilah banyak melahirkan ide-ide besar, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Apapun yang terjadi Kak, saya mewakili pengurus HMI Cabang Baturaja tidak membenarkan adanya dinamika yang semacam ini. Ini cukup miris. Kalau dinamika membanting kursi dalam forum dan berdebat intelektual itu tuh sudah biasa di dalam HMI kan. Tetapi ini kita nggak tahu objek kemarahannya siapa. Apakah pengurus HMI Cabang Baturaja dan dilakukan oleh siapa? Penyebabnya apa? Nah, sampai hari ini kita tidak bisa mendeteksi sejauh itu. Makanya kita tidak mau berasumsi liar. Begitu Kak. Oke lah, kalau indikasi pasca pengumuman ataupun pasca closing ceremony yang dilaksanakan di penopuan malam minggu tadi ya, itu seberapa besar indikasinya? Kita nggak mau menuduh sampai situ, karena begini Kak, waktu proses pentrainingan, ini kita tahu ya, training itu namanya latihan. Ya. Jadi dalam metode penilaian Master of Training itu sudah beberapa metode dilakukan, seperti mengumpulkan tugas, mengingatkan peserta agar mengikuti kegiatan dengan baik,
Itu tadi afektif, psikomotorik dan kognitifnya itu dinilai. Apabila 3 unsur itu tidak memenuhi syarat, maka diwanti-wanti, dikasih tanda merah di situ. Oh, ini yang nilainya kecil. Ayo segera dievaluasi. Ini kan hanya pentrainingan saja, Kak. Oke. Sebetulnya training yang sebenarnya pasca dari training. Oke, terakhir deh sebelum ke yang kawan-kawan lain. Kalaupun memang indikasinya yang melakukan aksi brutal ini kader, ini apa yang terjadi dengan HMI sesungguhnya? Sebetulnya kalau di Jakarta, di PB HMI, ini sudah biasa. Orang melampiaskan kekecewaan, pengekspresian di muka umum terhadap satu kepengurusan itu udah biasa, Kak. Tetapi objeknya jelas. Yang demo siapa, yang didemo siapa. Nah, ini kan tidak jelas. Yang dirusak HMI cabang Baturaja, yang merusak nggak tahu. Itu aja perbedaannya. Jadi ini kita anggap, tetap kita selidiki, jangan sampai ini ada pihak ekstern yang sebetulnya melakukan ini. Kalau ini dilakukan oleh intern, makanya ini upaya-upaya kita lakukan, kita berkomunikasi dengan seluruh unsur yang ada di HMI cabang Baturaja. Tapi kalau kita lihat ada jejak loh dalam loh. Jejak-jejak peninggalan oknum perusak yang meninggalkan semacam tanda. Katakanlah kita lihat, gak usah jauh-jauh, kok dia masih meninggalkan ini loh, buku-buku ini nggak dihancurin, artinya masih beradab, dia masih berpikir. Oke. Kedua ada tenda, kenapa nggak dibakar? Ini polisi loh, artinya mereka takut masih. Betul. Ya artinya kalaupun orang luar kan nggak mikir ke situ. Itulah makanya saya bilang tadi, kita terus adakan upaya untuk menyelesaikan satu permasalahan ini. Tentu ini kalaupun memang dari efek pentrainingan, pembacaan SK kelulusan dan sebagainya, ini kan bisa dilakukan ruang dialog, Kak. Bahkan upaya-upaya itu sudah saya lakukan dari H-1. Saya berkoordinasi terus dengan kawan-kawan instruktur yang asal dari cabang Baturaja, seperti Master Mandau, Master Revi. Saya komunikasi, Master, ini kader kita, kenapa tingkat pentrainingan dia ini kurang disiplin. Bagaimana mau menjadi kader HMI yang seutuhnya menjalankan mission HMI itu kalau di pentrainingan saja dia sudah ogah-ogah. Artinya dari cabang sendiri sudah ada upaya untuk mengingatkan kader-kader sendiri untuk ya katakanlah Evaluasi. benar-benar lah Betul. untuk mengikuti training itu. Sudah, jadi kan begini, Kak. Secara administrasi dan filosofi, pengurus cabang itu meng-SK-kan Master of Training. Jadi Master of Training itu diundang oleh pengurus cabang atau pendidiknya tadi, diundang datang ke Baturaja untuk melakukan sebuah pentrainingan. Yang memilih MOT siapa nih? Pengurus cabang, Milih orangnya. milih orangnya. Oke. Bahkan Bukan dari sana diutus ini nama ini diacak dari sana enggak? untuk syarat menjadi Master of Training itu dia harus sudah selesai namanya senior course. Ada pelatihan senior course. Ya, artinya ada surat dari Cabang untuk meminta. betul melakukan pentrainingan di HMI cabang Baturaja. Tentu orang itu sudah punya kapabilitas di wilayah itu. Dia punya metode penilaian, dia bisa menilai peserta seperti apa dan lain-lain kan. Sehingga mereka setiap malam itu evaluasi. Pengurus cabang tidak ikut evaluasi karena filosofinya tadi, ketika berkas dari steering committee diberikan kepada Master of Training, itu kekuasaan atau absolutnya pengurus cabang itu tidak ada lagi, Kak. Hak dia untuk mengatur dalam pentrainingan tidak ada sebelum berkas itu diserahkan kembali. Nah, jadi setelah mereka rapat setiap malam, termasuklah ada Master Mandau, ada Master Revi, mereka kan update siapa saja yang malas, siapa saja yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, peran itulah yang diambil cabang. Bukan peran itu. Enggak, maksudnya itu peran yang diambil cabang itu untuk mengingatkan mungkin. Mereka kan kasihan nih. Ya. Adik-adik sudah belajar, sudah meluangkan waktu, menuangkan idenya, masa sia-sia gitu loh. Betul. Jangan diremehkan pentrainingan itu. Namanya juga training, Kak. Kita kan dites di situ. Diuji. Nah, maka mereka menyampaikan, Bang, katanya ini ada beberapa kader kita tidak memenuhi syarat. Mulai dari tidak mau mengumpulkan tugas, alasannya berbagai macam lah gitu kan. Oke, saya bilang coba diingatkan
Terus saya bilang ke Master of Training, coba diingatkan bahwa jangan sampai pilihan-pilihan dia itu justru tidak membuat dia tidak lulus. Cuman pas sampai ke hari penutupan yang diingatkan oleh mereka itu tidak diaminkan. Sehingga timbullah kata dari Master of Training menyimpulkan anak-anak ini belum selevel dengan kader HMI pada umumnya di tingkatan level LK2. Oke. Nah, di sini ada MOT nih, ketua ya. Mohon agak didekatkan ya. Siapa namanya, Pak? Itu? Diki ya. Diki dari Bengkulu ya. Ya, Ketua MOT ya. Kebetulan ditunjuk oleh kawan-kawan pengurus sebagai koordinator MOT. Oke. Untuk- Bung Diki, ini mau nanya nih. Sebetulnya MOT dalam melakukan penilaian kepada peserta LK2 khususnya itu fair nggak sih? Oke, jadi gini Kak, secara metodologi dalam pentrainingan, hal-hal yang bersifat tugas itu adalah bentuk nilai ataupun cuma sebatas angka gitu. Oke. Tapi dalam training di HMI itu ada dua hal yang ingin kita tekankan, yaitu transfer value dan juga transfer knowledge. Yaitu nilai mereka sebagai esensi mereka ketika menjadi seorang kader dan juga intelektual mereka sebagai kader itu sendiri. Sebagaimana tujuan LK2 itu sendiri untuk terbinanya kader HMI yang mempunyai kapasitas intelektual. Nah, maka di dalam training ini tugas kami dalam training LK2 untuk meningkatkan kapasitas intelektual mereka dulu. Artinya objektif. Alhamdulillah objektif. Nah, tapi untuk itu kan kita tidak bisa memukul rata. Nah, maka seperti yang disampaikan oleh Ketua Nopri tadi, memang ada beberapa treatment yang kita coba ingatkan kepada beberapa kawan-kawan peserta yang mungkin dianggap kurang aktif untuk menjalankan tugasnya gitu. Nah, tapi tugasnya MOT ini kan bukan suatu hal yang mutlak gitu. Ya. Tergantung ke si pribadi lagi ingin menjalankan atau tidak tugasnya itu sendiri. Nah, tapi ya seperti pada umumnya, kayak kita kuliah aja. Kuliah itu kan sebenarnya tidak wajib. Yang wajib itu baru UKT. Tapi ada efek dominonya. Kalau kita misalnya masuk kuliah, buat tugas, alhamdulillah lulus. Tapi kalau kita nggak buat tugas, nggak masuk kelas, gimana mau lulus? Nah, sama halnya ketika training. Jadi maka efek dominonya adalah seperti ini. Tapi bukan berarti seolah-olah mereka juga dibenarkan ataupun juga disalahkan. Karena memang pada esensinya setiap training itu adalah proses pembelajaran. Maka seperti yang disampaikan oleh Ketua Nopri tadi, sebelum daripada penutupan training kita coba lagi nih buat. Artinya ada fleksibilitas di situ. Sebelum penutupan training kita masih coba untuk meningkatkan. Iya. Yang kurang-kurang tadi Yang diingatkan kurang-kurang untuk tadi. ditambahi. Betul. Termasuk mungkin ada yang nggak ngumpul tugas besok, diingatkan betul. untuk sekarang ngumpul. Tapi ada yang nggak ngumpul tetap. Banyak kebetulan. Ya kurang lebih ya yang tidak lulus itu gitu. Oke. Nah, sekarang kalau dari cabang secara normatif menjelaskan ya seperti itu teknis penyelenggaraan LK, kemudian MOT merasa sudah objektif. Nah, Bung Zikri, ini kembali ke ini. Ini ada apa ini sebenarnya kalau menurut Bung Zikri sehingga dalam malam closing ceremony ada kebetulan, mengapa saya ajak podcast malam ini kawan-kawan, kebetulan saya hadir di tengah-tengah kegiatan itu dan ada insiden itu. Ah, gimana Bung Zikri? Oke, sebelumnya terima kasih Kak Wiwin sudah memfasilitasi kita ya kan. Jadi sebenarnya Kak, kalau berbicara tentang pentrainingan tadi sudah mungkin lumayan detail dijelaskan sama Tuan Nofri bahwa yang namanya MOT itu tadi diundang ya kan, diundang kemudian di SK-kan untuk mengelola training kan gitu. Dalam artian semua tugas di dalam forum itu adalah kewenangan daripada Master of Training. Jadi kenapa sih kalau kita berbicara tentang sekarang sampai imbas yang kita lihat untuk sekarang ini, apakah ada imbas dari hasil kelulusan training? Kemungkinan sudah dijawab tadi sama Tom Nofri bahwa kemungkinan ada, besar kecilnya ada imbas dari hasil kelulusan tersebut. Cuman lagi-lagi kita harus pahami bahwa yang namanya kelulusan tadi sudah
sudah dinilai dari MOT, sudah dirapatkan hasil kelulusan tersebut, apa kendala yang terjadi, kenapa kawan-kawan belum ya kan, belum bisa dikatakan sepenuhnya dalam hal kelulusan tersebut. Jadi sebenarnya lagi-lagi dinamika tersebut sering terjadi terkait kalau hasil kelulusan nggak sesuai dengan ekspektasi mereka chaos, mereka ribut dan segala macam. Itu dinamika yang biasa terjadi di HMI. Cuman kembali lagi kepada pentrainingan tadi bahwa ada beberapa opsi yang dilakukan pasca daripada pasca maupun pra daripada pembacaan kelulusan daripada training tersebut. Ya, arti kata singkat kata ada upaya untuk mengangkat kembali. Jadi kan tadi dibilang bahwa loh pengurus cabang bahasanya memang nggak bisa mengintervensi itu, Kak. Ya. Tapi apakah bisa mengupayakan? Bisa. Karena dari kewenangan aja yang ya secara logika aja yang ngundang Master of Training kita, meng-SK-kan kita, ya kan? Apakah tidak ada upaya? Ya saya seorang instruktur juga sebelumnya bahwa yang namanya training kan tidak semuanya harus pukul rata pintar semua, ya kan? Harus aktif semua kan tidak. Tapi bagaimana supaya melaraskan semua peserta itu bisa selevel dengan kawan-kawan yang kawan-kawan LK2, selayaknya kawan-kawan LK2, selevelan itu, kan gitu. Entah itu dari treatment yang dilakukan, ya kan, entah itu metode daripada pentrainingan dari Master of Training itu sendiri, itu semua sudah diupayakan. Dan itu mungkin agak lewat tadi dari Tum Novi, bahwa itu tidak lepas dari awasan daripada kawan-kawan pengurus cabang. Karena ini adalah hajat dari pengurus cabang sendiri untuk mentraining di HMI cabang Batu Raja. Dalam artian goals yang harus dicapai pun kita yang harus tahu. Bukan dalam artian kita basa bodoh, mentang itu wewenang daripada MOT kita nggak mau ikut campur, tidak. Itu kan goalsnya itu kita pun harus tahu. Alasannya ini juga karena apa, indikasinya apa, kok bisa sampai belum diluluskan, kan gitu. Sudah ada hal-hal dan upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan pengurus dan Master of Training. Cuman mungkin itu culture, Kak. Kalau berbicara tentang culture, jadi anak HMI itu paling mudah emosi, paling mudah meluap. Jadi ketika bukan dinyatakan, malahan belum disebut namanya, sudah meluap sendiri. Nah, itu akhirnya chaos. Kita kan tidak bisa mengendalikan itu. Padahal ada yang dilakukan pra dan sebelum kelulusan tersebut, kan gitu. Nah, ini yang tidak dipahami kawan-kawan. Sehingga mungkin makanya tadi dibicarakan sama Tum Nofri bahwa ada indikasi semerawutnya atau nggak tahu ini apa bahasanya, acak-acakan lah, berantakan. Ini ada indikasi daripada hasil kelulusan. Bisa dikatakan seperti itu ya? Bisa dikatakan. Berarti lebih berani Bung Zikri. Karena gini, mungkin praduga yang dilakukan Kak Wiwin tadi, contoh kayak buku-buku Al-Quran nggak dihancurkan, ya kan? Kemudian ini kita juga ada pos polisi hasil screening test itu nggak dihancurkan, nggak dibakar, ya kan? Kalau orang intern mana nggak ini lagi, nggak mikir lagi. Mungkin ya. Terus foto dirobek, ditinggalin orang dan segala macam. Itu kan simbol-simbol atau tanda. Ada hal-hal yang memang perlawanan terhadap. Cuman kita di sini perlawanan terhadap mungkin tidak kesenangan dalam hal kelulusan, tidak senang atau tidak puas dengan hasil kelulusan, itu indikasi. Oke. Ini kan cabang sama MOT menjadi pihak yang paling disorot ya. Bisa dikatakan kan pasca kejadian ini, dan yang berujung pada aksi, ya saya bisa katakan brutal ini, aksi brutal terhadap cabang. Nah, Bung Mandau, ini paling Bung Mandau. Ini selain ini ada apa sebenarnya? Apakah ada sentimen atau ada hal lain? Lah, ini kan hal sepele. Sesungguhnya kan kawan-kawan perlu tahu, ini kan perihal ada semacam training, dan training itu outputnya ada yang ya bisa dikatakan kalau bahasa kami kompeten atau tidak kompeten, layak dan tidak layak. Ada pihak yang mohon maaf
minoritas tidak layak tapi merasa layak dengan cara-cara menuntut supaya dikatakan layak dengan cara menteror. Nah, ini apa yang terjadi kalau menurut Bung Mandau? Oke, sebelumnya terima kasih Kak Win. Kalau kita berbicara tatanan perkaderan, Master of Training itu sebelum dia ditabiat menjadi Master of Training, diundang atau oleh pengurus cabang mengikuti ada namanya training senior kurs. Jadi memang betul-betul disumpah. Kalau ada intervensi dari pengurus cabang, hasil kelulusan dan sebagainya, sama saja master itu melanggar sumpahnya sendiri. Nggak main-main sumpah master ini kan di atas Quran. Dan kemarin kan ada sedikit kesalahan kan dari pihak panitia atau kita pengurus cabang kan. Quran itu nggak ada di tempat. Telat lah katakanlah. Nah di sumpah itu diulang lagi, ya kan? Walaupun ada kata-kata telat dari kawan-kawan di belakang itu kan. Nah kebetulan Mandau fokus di ini forum SC. Jadi walaupun Mandau fokus di forum SC, tapi harus tahu dulu LK2 itu bagaimana sih sikonnya, karena dua konsep, dua hati lah katakanlah. Hatinya sebagai pengurus cabang dan satunya sebagai master. Memang setiap malam itu ada namanya rapat epal. Jadi dievaluasi itu bagaimana perkembangan kader, apa perilaku kadernya kan. Nah di tempat itu ada kawan-kawan peserta lokal yang tidak membuat resume, dan itu Mandau lihat sendiri cukup banyak Kak. Dan itu dilihat sendiri kan, karena kita berbicara bukti bagaimana kita mau mendongkrak kader kita beri aplaus dulu untuk kawan-kawan panitia, karena peserta itu rangkap. Ada yang lokal sebagai panitia Kak. Tapi kan nilai plusnya di situ mereka tahu mengabdi dalam perkaderan sesuai dengan tujuan HMI kan. Kalau untuk sekretariat ini sangat bingung. Kalau mau kita menyalahkan pihak luar dan dalam, sangat jelas jejak-jejak itu kalau katakanlah di TKP kan, sangat ada jejak-jejak itu. Iya. Kalau kita hidup di zaman PKI itu dalam perkaderan HMI itu tidak ada lagi jejak, harus bersih kan. Ini masih ada jejak-jejak kaki. Berarti kita bukan praduga kan, bukan praduga atau sebagainya. Masih ada jejak yang ditinggalkan mereka. Walaupun di belakang kan nggak diacak-acak mereka karena ada Al-Quran kan, tapi di dalam tidak beradab lagi karena masih ada tulisan Al-Quran hasil screening mereka di BTQ. Itu sudah di atas lantai. Bukan persoalan oke lah ada kultur kan, sebenarnya disebutkan sekum tadi, ada kultur di setiap cabang, nggak bisa dibedakan. HMI ini memang ada kulturnya masing-masing, baik itu dari Batku Sumbaksel, Batku lainnya. Oke, kalau balik kultur HMI cabang Batu Raja memang seperti ini ya Pak? Enggak. Atau baru-baru ini terjadi? Karena gini Kak, kalau dinamika perkaderan itu, kalau di HMI itu sangat biasa, kalau dalam forum. Kulturnya yang Batu Raja ini? Nah kalau kultur, apakah ini baru pertama terjadi? Pertama kali terjadi. Sebenarnya tamparan bagi kami pengurus cabang, katakanlah kami gagal merawat kawan-kawan kan. Tapi kan di balik itu ada nama komunikasi dulu Kak. Jadi kita upayakan, ada apa kalian nggak buat tugas atau lesu sebagainya, kita perhatikan Kak. Iya. Mereka nerima tidak sebenarnya waktu itu? Pada saat itu menerima, dan tapi dilaksanakan nggak? Belum, sampai sekarang belum dilaksanakan. Kebetulan ini ketum cabang kan melakukan mediasi pada saat closing ceremony ya tuh. Nah bahasa mereka tuh ya ada yang nerima atau tidak, ya kan, karena kita nggak ngikutin karena ketum sendiri di situ. Ada pada saat kronologi keributan yang mencuat itu kan, pada saat itu kan Kormot langsung turun. Kita di sini kan nggak bisa intervensi forum, masuk forum pun itu harus pakai sepatu dan pakai gordon kan. Jadi kalau ada MOT yang bertugas di sana kita nggak bisa ikut-ikut dulu. Pasca MOT turun baru kita tanya sebagai pengurus cabang ada apa di atas di forum LK2, karena kita fokus di SC pada saat itu Mandau kan. Oke, balik lagi ke MOT nih, ke Bung Diki. Bung Diki, itu kan kalau nggak salah berapa orang yang mana nanti disalahkan lagi kalau ngomong soal lulus dan lulus. Apa bahasa yang bagus nih? Belum disebut. Yang belum disebutkan. Yang belum disebut berapa orang? Kurang lebih 7. 7 orang. 7 orang itu dari mana? Dari komisariat mana saja? 3-nya dari cabang lokal. 3 lokal. Kemudian 4-nya itu 1 dari Damasraya,
dua dari Bengkulu, kebetulan cabang saya juga. Ketiganya dari cabang Pagar Alam, yang keempat itu dari cabang Kabupaten Tangerang. Oke. Bung Diki kan waktu malam itu waktu mengumumkan soal lulusan itu kan belum sempat selesai, ada yang protes kan? Betul. Itu yang protes itu yang Komsat lokal atau Komsat luar? Kebetulan lokal. Kebetulan lokal. Selama Bung Diki menjadi MOT, ada tidak intervensi dari pengurus cabang? Jujur aja ya. Sejauh ini belum pernah ada. Nah, kalaupun intervensi itu sebenarnya bukan bentuk intervensi penekanan kepada kami. Justru kawan-kawan pengurus cabang itu minta dalam pengelolaan ini diolah secara kooperatif. Nah, maka Oke, kooperatif ya. kooperatif. Nah, maka ketika sebelum daripada forum itu selesai, kita sudah laporan dulu nih ada 7 indikasi. Nah, maka 7 indikasi ini sudah kami coba antisipasi. Nah, cuman ternyata para adik-adik ini dia tidak merespon itu sebagai suatu bentuk itikat baik gitu. Malah justru membuat sesuatu memberikan sebuah reaksi yang justru berlebihan dan juga bertolak belakang. Itu yang mungkin yang bisa kita sayangkan untuk sebagai kader HMI pada hari ini gitu. Oke, Bung Nopri, selama pelaksanaan LK2 dan SC itu menurut Anda sebagai pengurus cabang kaku tidak MOT ini? Kata tadi kan ada nilai apa kooperatif itu. Justru Kak, ini hasil dari ikhtiar kami beberapa bulan sebelum kegiatan. Kami menilai bahwa ini instruktur terbaik hari ini yang kami kenal. Oke. Jadi kami datangkan dari berbagai daerah agar hasilnya nanti menciptakan kader yang intelektual dan sebagainya sesuai tujuan LK2 dan tujuan senior course. Apalagi berbicara tentang tujuan HMI. Jadi saya menyikapi ini tidak lain tidak bukan sebetulnya hanya dinamika. Oke. Nah, yang tadi saya tekankan kepada Master of Training bahwa kalian didatangkan jauh-jauh dari berbagai daerah harus mengelola secara kooperatif, baik dari segi penilaian, penekanan, metodologi yang kalian sampaikan di dalam forum, agar kenapa output dari pentrainingan ini bisa kita pakai. Ini kadernya kader-kader yang berkualitas dan kader-kader yang menjadi peserta tidak main-main. Jangan merasa bahwa ini adalah cabang lokal. Oh, ini cabang yang ada di daerah bisa diremehkan menjadi auto lulus, enggak. Kalau MOT tadi ada bisa kooperatif, artinya selama pelaksanaan LK2 tuh ada komunikasi dong. Komunikasi dalam hal ini bocoran-bocoran dari MOT perihal individu-individu LK yang ikut. Ada tidak disampaikan misalnya, Tum, ini kalau bahasa biasa ya, tolong Tum diingatkan anggotanya. Lebih tepat, ada tidak? Lebih tepatnya belum langsung ke saya Kak, tetapi Ya. kan kita punya instruktur lokal ya, instruktur lokal lah yang selalu mengingat. Ada tidak itu? Ada ke instruktur lokal menyampaikan tidak? Menyampaikan lah. Bahkan saya menekankan kepada instruktur lokal agar diingatkan adik-adik kita agar segera mengumpulkan tugas dan lain-lain. Tapi Kak, balik lagi gini Kak, ini hal yang kecil sekali sebetulnya. Iya, kecil dalam itu. pandangan saya, pentrainingan ini outputnya akan meledak di kemudian hari. Kita akan memberikan police brief kepada pemerintah daerah. Kita akan memberikan police brief kepada kepada legislatif. Bagaimana kita sudah mencanangkan di dalam analisis sosial misal bahwa kader HMI cabang Batu Raja menganalisa fakta-fakta yang ada di lapangan. Saya kasih contoh. Ini saya spill dikit-dikit ya nggak apa-apa kan? Iya. Karena kita berbicara ide, jangan berbicara permasalahan-permasalahan aja. Yang pertama, kami sudah mencanangkan bahwa di seluruh kecamatan di Kabupaten Oku ini harus mempunyai satu dokter satu kecamatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Dan ini nanti akan kita kasihkan Kak policy briefnya, kajian ilmiahnya. Oke. Dari hasil kajian adik-adik. Bukan saya. Yang hebat itu adik-adik Kak. Tetapi balik lagi, kalau Master of Training menyatakan adik-adik juga kurang kooperatif, menjalankan pentrainingan semeraut, Manu lagi nak nolong kalau bahasanya tuh. kira-kira begitu. Oke, singkat saja. Nah, aku tadi lupa nanya. Sebetulnya ada tidak mungkin intervensi dari eksternal kepada MOT selama pelaksanaan? Tidak ada. Tidak ada ya?
Justru malahan bukan terpilih tapi lebih ke support system. Jadi support system ibaratnya meminta apa ditingkatkan lagi, di pressure lagi adik-adik ini biar jadi ketika pasca training menjadi pemimpin-pemimpin di setiap tempat-tempat yang sudah di kampus-kampus mereka lah gitu. Baik itu dari peserta lokal maupun peserta di luar lokal. Oke. Nah, balik ke Bung Zikri. Zikrullah, namanya bagus. Zikir kepada Allah. Bener ya? Iya. Bung Zikri ini kalau dilihat dari mukanya merasa menjadi orang yang paling memiliki beban besar ini. Ya, Bung Zikri, benar tidak kira-kira merasakan itu? Ya kalau berbicara tentang dampak yang terjadi ya kan, kita selaku pengurus ini beban kita. Beban. Tapi kalau berbicara tentang training ya kan, hasilnya baik itu sukses ataupun tidak sukses itu adalah beban dari pengurusan periode ini, kan gitu. Cuman kalau berbicara tentang ini balik lagi kita senggol tentang cabang yang diobrak-abrik, ini bukan hanya kepengurusan ini, tapi semua kader lingkup HMI Cabang Batu Raja itu sangat kesal ataupun bereaksi, kan begitu? Ya. Artinya sudah nelpon. Kalau berbicara tentang itu pasti banyak dong, karena ya mereka respect ataupun perhatian terhadap rumah sendiri kan. Kenapa sampai rumah kita bisa diobrak-abrik? Kita yang selaku menjadi kunci di rumah ini kan gitu. Karena periode pengurusan periode ini. Ya, kita merasa harus menjawab akan hal itu. Kan gitu. Ya, mungkin balik lagi di sini kita tidak ada menuduh ataupun menduga, memburuk sangka siapapun ya kan, ataupun pihak manapun, tapi di sini kita mencoba mediasi ke terhadap mungkin ya kan, mungkin adapun keluarga besar ataupun oknum-oknum yang tidak senang dengan entah itu. Ini tujuannya belum jelas kan? Betul. Apakah dari hasil training kah ataupun ada ketidaksenangan daripada person, ya kan? Iya, sentimen pribadi kan gitu. Ini kita belum jelas, cuman masih kita cari tahu ya kan, bagaimana ini bisa terjadi dan apa langkah yang harus kita lakukan. Nah, mungkin itu. Oke. Balik ke Mumandau nih. Ini kan masalah sepele ya. Sangat-sangat sepele sekali. Dari 7 orang itu 3 yang lokal, 4 yang non lokal lah kalau bisa katakan. Yang bereaksi ini kan kayaknya yang lokal nih. Sementara yang 4-nya ya mohon maaf, bukan saya sok tahu, saya ada di situ lagi-lagi. Saya ada di situ. Nah, apakah ada tangan-tangan yang bermain di belakang itu? Karena gini loh, kalau 3 orang ya protes kan paling dia ngomong doang kan, nggak sampai bereaksi, sampai lempar kursi. Kalau nggak ada yang mohon maaf membackingi, lajulah, menang bayar kakak. Kira-kira menurut Anda ada tidak tangan-tangan yang bermain di belakang itu? Nggak apa-apa, disampaikan saja. Kalau sifatnya, karena kita tahu Kak, mereka itu rata-rata anak-anak semester 4 dan sebagainya. Betul. Kan? Mereka itu ditanya aja tujuan mereka, mahasiswa pun masih bingung kan. Jadi katakanlah masih anak-anak yang beranjak mahasiswa. Kalau ada katakanlah operator di belakangnya, masih 11-12 Kak. Karena kita nggak bisa sebagai pengurus cabang untuk mengindikasikan itu A1 bahwasanya orangnya ya, nanti sesuai dengan arahan ketua cabang ada sebagainya. Kalau tidak ada mediasi selanjutnya 3 kali 24 jam bakal kita bawa ke ranah hukum sampai ke P21 panggilan dari pihak jaksa. Karena gini Kak, karena bukan lagi soal perkaderan ini ditaruhkan, marwah cabangnya dalam hal marwah cabang, karena ini fair saja Kak. Iya, kita ini sama-sama anak ekonomi, sama-sama satu komisariat. Sebenarnya kami berdua ini sangat malu, sangat tertampar. Ada di sana adik kita sendiri kan yang kita bangga. Kalau instruksi dia itu, Bang, ke komisariat kita datang, walaupun dia junior kita. Itu siklus perkaderan. Nah baik kalau dengan kesekretariatan, sudah banyak senior-senior itu sampai handphone pun matikan, nggak masalah kan. Kita sebagai pengurus cabang sudah panik, bahwasanya kayak teror saja kan, bahwasanya kan.
memang ada upaya kita sebagai pengurus cabang biar adik-adik kita tuh paham bagaimana siklus perkaderan. Bukan kucuk-kucuk mau lulus, mending kita kasih aja SK kan, enggak kita biaya yang instruktur-instruktur luar ini kan, baik dari Ciputat, Bengkulu, Palembang dan sebagainya kan. Memang ketum cabang nggak mau nurunin grade kak. Jadi yang masuk forum pun nggak bisa LK2, minimal SC. Kalau kucuk-kucuk orang LK2 masuk nggak bisa, minimal ya masuk foto. Yang berhak megang penilaian, form penilaian itu ya sudah instruktur. Memang banyak ini senior-senior ngap kenapa banyak pengurus cabang nggak ngelola dan sebagainya. Itu sudah memang betul kak. Kalau kita lihat dari pedoman perkaderan, yang masuk yang dalam forum itu minimal yang ngelola itu yang instrukturnya. Karena sama kayak kita berbicara kultur, mission HMI itu harus ketum. Itu bukan harus, itu kultur. Nah, akhirnya itu dibakukan oleh kawan-kawan, ya kan, untuk menyalahkan pengurus cabang. Sampai ada media sosial kita di ini, kita mau ketawa gimana, mau malu ya malu, karena bukan berbicara lagi orang-orang manusia-manusia Batu Raja yang tahu ini kan, sudah seluruh kan, karena media sosial itu bakal meninggalkan jejak itu kan, baik dari Instagram. Kita ada nggak upaya kita mau counter attack? Nggak ada kak. Kita manusia biasa, karena kita tahu etika kita sebagai perkaderan. Karena nggak enak kita penutupan forum itu yang kita mau itu yang santai, yang nikmat, yang sejuk. Kok ada counter attack di dalamnya itu kan? Bagi kita biasa saja. Kalau dilihat saya pada closing ceremony, saya malu pada saat itu datang. Padahal saya sebagai bendum cabang, saya tidak pakai atribut cabang pada saat itu. Karena sudah ada. Memang saya duga pasti akan ada keributan. Ya gini loh, kayaknya tekanan imbas dari pengumuman itu luar biasa loh. Enggak. Maksudnya gini loh, kita berpikir buyan bae lah, kalau bahasa kita berbuyan bae. Andai kata saya peserta nih, katakanlah kalau MOT sudah menilai seobjektif mungkin, panitia juga nggak mau terlibat terlalu dalam, silakan MOT menilai sendiri. Terus saya juga ogah-ogahan, males-malesan. Terus ketika diumumkan saya nggak lulus, saya protes. Loh, kalau orang intelektual nggak kayak gitu berpikir mas. Ini kalau saya berpikir orang luar ya. Ini kan orang luar menganggapnya, loh, sampai nggak lulus, kok protes, ribut, sampai merusak. Iya. Sebenarnya gini kak, kalau tingkat kelulusan kan di Pak Kormot yang mengumumkan, membacakan SK. Di ayat ketiga itu SK itu bisa ditinjau kembali kak. Nah artinya kan masih bisa. Kalau kita sistem lobby aja ini kak ya. Kalau tatanan ini tanah lah kan, kita berdiri ini di atas bumi bukan di atas tanah. Kan? Sebelum Anda menjelaskan, saya bingung ya. Lulus aja mau proses lobby, saya khawatir ketika dia lulus kuliah ini mau kerja lobby, mau nikah lobby nanti. Jadi mau jadi apa pengkaderan ini? Nah, saya mau tanya Bung Nopri nih. Ini ada apa dalam pengkaderan HMI? Apakah metodenya ada yang salah atau ada yang kurang atau gimana? Nah itu kenapa saya mendatangkan instruktur yang kooperatif, insya Allah. Mohon maaf ya Bung Botol ya, mohon maaf ya. Ya jadi, ini agak-agak panas ini. Jadi ada kutipan Jenderal Besar Sudirman. Beliau mengatakan bahwa pengkaderan yang paling masuk ke dalam pemikiran itu ada dua. Ini menurut beliau ya. Yang pertama pengkaderan kombatan atau tentara. Yang kedua pengkaderan HMI. Kenapa waktu itu Jenderal Besar Sudirman pada tahun 1948 beliau berpidato, selama masih ada dua hijau ini, hijau loreng dengan kekuatan mentalnya, hijau hitam dengan kekuatan intelektualnya, maka selama itu pula bangsa ini akan selamat. Betul. Itu kutipan yang diucapkan oleh Jenderal Besar Sudirman, bukan seorang Nopri Helmi, ketua umum cabang ini. Enggak. Makanya saya tekankan bahwa output daripada kegiatan ini nanti harus berdampak, baik daripada masyarakat sekitar, baik daripada berkehidupan di kampus sebagai mahasiswa. Begitu loh. Kalau kembali ke tujuan LK1, tujuan LK1 itu bagaimana cara kita pemahaman terhadap ketuhanan, ketauhidan.
LK2 berbicara tentang pembenahan secara keorganisasian. Dia dituntut sebagai kader karena di situ terbinanya kader. Itu ucapan tujuan dari LK2. Tujuan LK3 itu keberdampakan. Seberapa bermanfaatnya dia bagi mahasiswa maupun yang lain. Ini intelektual nggak nih? Ini intelektual lah. Bukan, yang aksi ini intelektual nggak? Kalau itu mungkin bisa ditafsirkan Ya. bahwa ada. Apakah itu di atas intelektual? Bukan. Jadi kemarahan seseorang itu bisa dilihat dari cara dia berekspresi. Itu. Kalau orang intelektual, maka melalui podcast malam ini saya mengajak kepada seluruh pihak, siapapun yang tidak sepakat dengan cara metode yang dilakukan HMI Cabang Batu Raja hari ini, kita diskusikan secara terbuka, silahkan. Begitu cara intelektual bekerja. Iya, betul. Kita mohon maaf, Bung Zikri, kita informasikan dulu ini kita sudah berupaya menghubungi pihak terkait ya. Dalam hal ini ya pihak terkait itu siapa? Ya, seluruh elemen lah. Seluruh elemen khususnya yang diindikasikan maupun diduga dan lain sebagainya ya. Ini kan proses pengkaderan intelektual. Betul. Tapi kok ujung dalam menyelesaikan persoalan itu anarkis. Nah, apa yang salah sebetulnya? Apakah ada yang kurang dalam metode pengkaderan? Atau ada yang perlu dievaluasi atau bagaimana? Tentu ini kesalahan saya selaku pimpinan organisasi, kurang banyak memberikan edukasi kepada seluruh kader yang ada di HMI Cabang Batu Raja. Tetapi yakinlah apapun yang dilakukan hari ini, Kak, ini adalah pemberian terbaik. Ini adalah kapasitas kami, dedikasi kami yang paling baik. Kami berupaya siang, pagi, dan malam, tidak berhenti-berhenti untuk mensukseskan kegiatan ini. Karena dalam tema training kita itu cukup luas, bukan receh-receh. Bonus demografi 2045 itu peran kita apa? Begitu loh. Jadi jangan kerdil berpikirnya, kita berpikir ide. Kalau permasalahan-permasalahan tadi saya anggap itu tuntas, dan saya upaya-upaya untuk menyelesaikan sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sampai malam ini pun ya. Sampai malam ini terus kita lakukan. Oke, Bung Zikri, balik lagi. Merasa tersudut gak sih dengan problematika internal yang terjadi saat ini? Kalau berbicara tentang tersudut atau enggaknya, lagi-lagi saya jelaskan bahwa Dilebihkan apa? karena memang ini di pengurusan kita, di kepengurusan kita, dalam artian bebannya itu yang ada di kita. Jadi nggak salah kalau orang berbicara tentang apa keadaan cabang pada hari ini, itu kepada kita. Jadi kalau bahasanya tersudutkan atau enggak, mau nggak mau beban ya, lebih tepatnya beban yang ada, yang terjadi tersebut memang menjadi beban kita untuk saat ini. Tapi kan kalau berbicara lagi-lagi lu berbicara tentang rumah, ini simbol, Kak. Yang nama Secret HMI itu cabang itu simbol, Kak. Jadi siapa orang yang rumahnya, dalam artian kalau di organ tubuh tuh kepala tuh ya. Kepala tuh di otak-atik, di ija-ija, siapa yang enggak marah gitu ya. Nah, kira-kira cak itu. Jadi semua orang, semua kader HMI lingkup Batu Raja pasti bereaksi akan hal itu. Cuman memang karena memang senior kali ya. kita Senior bereaksi nggak? pasti bereaksi itu. Karena memang ini punya kita gitu, ini rumah kita. Oke. Ya, Ada tidak sih sebenarnya kubu yang tidak suka pada kalian bertiga? Nah, jadi gini ya, kalau berbicara tentang kepengurusan, ya kan? Kalau berbicara ada tidak? Kalau berbicara tentang kepengurusan itu semua kepengurusan pasti ada pro dan kontra, itu pasti, Kak. Kalau berbicara tentang sekarang, jadi sekarang kalau dengan apa contoh case yang sekarang, berarti ada orang yang tidak senang dengan pasti, Kak. Itu pasti. Ya kita sesuai pepatah aja, semakin tinggi pohon itu makin deras angin. Makin deras angin. Itu kita jalankan, itu proses lah ya. Masih mending itu daripada pohonnya tinggi, lebat tapi tidak berbuah. Mas. nggak ada yang goyang itu. Kering. Ya, kering, nggak ada yang goyang. Terus ya mungkin ya itu tadi upaya sudah dilakukan, jangan ada apa ya sifatnya pengennya mengajak semua, jangan ada yang mempengaruh suasana daripada kejadian ini gitu loh. Ini hanya dinamika biasa, lagi-lagi dinamika biasa. Mungkin kurang pahamnya kader-kader tadi. Kalau berbicara tadi saya sempat dengar bahwa jadi apa alasan anak-anak HMI itu sering chaos, sering ini.
Karena mungkin dalam berprosesnya kawan-kawan itu tidak bernafaskan Islam, Kak. Iya. Ya kan? Karena itu tujuan HMI tadi. Insan akademis, pencipta pengabdinya, tapi harus bernafaskan Islam. Nah, itu mungkin yang kurang, Kak. Ya kan? Bernafas Islamnya kurang. Iya. Heeh. Kan gitu. Ya itu evaluasi lah kalian Mungkin di dalam sana. itu evaluasi seluruh kader HMI cabang. Semuanya, se-Indonesia mungkin. Oke. Kalau berbicara tentang itu. Pertanyaan terakhir Bung Nopri, ini sebelum kita closing statement masing-masing dari kalian. Kalian bertiga ini selama kepengurus ini untuk senior ini sering tidak sih mengintervensi kalian? Lagi-lagi alhamdulillah tidak ada, Kak. Kalau ke saya ya. Kalau ke saya, ini kan yang saya rasakan kan. Tidak ada. Dan bahkan saya ini cukup aktif dan sering mengkritik di dalam tatanan HMI sendiri. PB HMI pun akan saya sampaikan melalui forum ini. Kami sudah memberikan surat kepada PB HMI untuk hadir dalam pembukaan training raya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batu Raja. Nyatanya sistem administrasi yang ada di HMI hari ini belum terintegrasi. Jadi ini saya sampaikan kepada PB HMI, unsur pimpinan, bahwa jangan dianggap remeh cabang-cabang dan jangan diperalat cabang-cabang ini hanya waktu kalian punya kepentingan aksi dan sebagainya. Kita ini organisasi kader. Harusnya ketika kaderisasi memanggil, kalian harus siap. Siapapun yang diutus, dia mandatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal saya jawab sedikit tadi tentang suka dan tidak suka. Ada nggak orang yang suka dengan kepengurusan kalian dan tidak suka? Itu soal rasa. Suka dan tidak suka kami tidak begitu peduli. Kami tidak begitu peduli. Tetapi apa yang kami lakukan melanggar aturan atau tidak itu dulu. Itu cara kita berpikir berorganisasi. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan wejangan terhadap kawan-kawan. Kami saya ulang ya. Kami lebih baik gagal setelah melakukan sesuatu daripada kami gagal tidak melakukan apapun. Itu aja. Oke. Kita closing statement ya. Silakan mau menyampaikan apapun. Mungkin juga ada permohonan maaf memadai kepada pemerintah daerah atas insiden. Ya. Oke, mulai dari Bung Mandau dulu lah. Dia dari tadi absen. Oke, terima kasih Kak Wiwin. Closing ini sebenarnya kalau dari pembukaan kemarin kan lancar-lancar saja kan. Ya. Tapi kebetulan pada saat closing seremoni training raya ini sedikit chaos, akhirnya mengganggu rapat di dalam kan, di host apa itu? Guest house. Guest host ya kan. Guest house. Guest host. Jadi sedikit mengganggu mereka merapat. Nah, sekali lagi kami mohon maaf mewakili pengurus cabang mengganggu mereka. Itu hanya sebagian dinamika dalam perkaderan. Karena gini Kak, di mana lagi letak keadilan atau kejujuran kan? Kalau tidak ada perkaderan, kita tahu sangat betul. Baik itu skala komisariat atau cabang Batku atau PBHMI banyak sekali kepentingan. Jangan rusak perkaderan. Itu saja. Karena sangat jelas tujuan senior coach itu kan. Di terakhir itu dia berbicara inteligensia, ya kan? Inteligensia muslim. Bagaimana master-master ini bisa meng-manage seluruh kader itu untuk membina dia, merawat perkaderan. Sangat jelas itu upaya dalam tujuan HMI mengabdi, salah satu skala kecilnya mengabdi ke diri sebagai di organisasi, yaitu HMI. Mungkin itu saja Kak. Oke, Bung Nopri. Penyampaian saya terakhir, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kanda, kepada Ayunda apabila ada tutur kata, ada cara pentrainingan kami yang kurang pas sehingga melahirkan dinamika yang berkepanjangan ini. Dan juga saya meminta maaf dan berterima kasih kepada pemerintah daerah. Sedikit banyaknya adalah beberapa yang mulai dibantu, mulai dari fasilitas dan lain-lain. Selanjutnya saya juga meminta maaf kepada peserta, kepada panitia, kepada Master of Training apabila kami dari pengurus HMI Cabang Batu Raja ada kurang-kurang melakukan maksimal ya, kurang maksimal dalam penyelenggara ini. Tapi yakinlah apa yang kami lakukan, kami sudah memberikan yang terbaik versi kami dengan tujuan melahirkan kader yang emas 2045 itu tadi. Mungkin begitu Kak. Zikri, closing. Oke. Sebelumnya lagi-lagi kami
sampaikan, aturkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah membantu menyukseskan agenda training raya HMI cabang Batu Raja periode 2022-2023 dengan segala rasa terima kasih kami haturkan, dan juga mungkin ada beberapa hal yang kurang berkesan, kurang berkenan yang kami lakukan selama pentrainingan, mungkin itu kesalahan-kesalahan teknis. Karena lagi-lagi saya ngomong sama kawan-kawan kader-kader seluruhnya bahwa yang namanya training itu bukan hanya peserta. Yang namanya training itu seluruh komponen di training. Dalam artian inilah hasil evaluasi kita ke depan. Apa yang kekurangan kita, entah itu dari kepengurusan, entah itu dari sistem perkaderan yang ada di HMI cabang Batu Raja. Mudah-mudahan dengan hasil ini kami bisa evaluasi ke depannya untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan HMI itu sendiri gitu. Bang Diki? Oke, mungkin untuk sedikit closing statement, jadi gini Kak, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kanda Ketum tadi, bahwasanya tujuan daripada training raya ini adalah mereposisi tujuan HMI atau mengembalikan kembali tujuan HMI di setiap insan kader HMI itu sendiri. Nah, tujuan yang mana kader HMI ataupun seorang mahasiswa itu sangat dituntut tingkat intelektualnya. Tapi pada hari ini kita sudah sangat sadar bahwasanya tingkat literasi masyarakat Indonesia ini adalah paling rendah di seluruh dunia, nomor 2 atau nomor 3. Apalagi tingkat mahasiswanya. Nah, jadi juga tidak bisa dibenarkan bahwasanya hal-hal yang menjadi sesuatu kekurangan kita sendiri itu suatu bentuk hal yang bisa dibanggakan. Nah, maka saya menghimbau dan mengajak, ayo gitu kita kembalikan lagi bahwasanya marwah HMI itu sebagai kader insan intelektual gitu. Jangan sampai kita sibuk dengan demo, orasi, kemudian melakukan hal-hal yang tidak intelektual gitu. Ya, bahkan kita bisa lihat beberapa bulan yang lalu sekelas kegiatan aksi demonstrasi Cipayung, khususnya PBHMI, yang itu di istana, itu tidak mendapatkan respon positif dari pihak anggota DPR RI. Bahkan itu justru berbanding terbalik ketika ada suatu bentuk gerakan dari tingkat cabang, khususnya kebetulan waktu itu dilakukan oleh HMI cabang Batu Raja, mengajak masyarakat, khususnya pihak-pihak kelompok masyarakat untuk audiensi ke pihak pemerintahan daerah. Itu justru hal yang intelektual saya pikir. Nah, maka kalau misalnya dari tingkat komisariat ataupun cabang mempunyai pemikiran yang logis, kenapa kita semua mungkin yang sudah tingkat perkaderannya, jenjang perkaderan lebih tinggi, tidak melaksanakan hal yang sama. Nah, maka saya menghimbau, mari gitu kita kembalikan lagi marwah HMI ini sebagai organisasi intelektual, kembangkan lagi tingkat literasi ataupun diskusinya, dan ayo gitu kita tidak hanya cukup dengan menjalankan demo atau demonstrasi, tapi kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang intelektual yang itu justru bisa dikenal oleh masyarakat. Jangan sampai kita kalah hanya dengan sebatas hal-hal yang remeh-temeh. Seperti yang kita tahu pada hari ini, jangankan ingin ikut organisasi gitu mahasiswa, untuk gabung di tingkat organisasi internal kampus aja mereka tidak mau. Karena kenapa? Ikut organisasi tidak memberikan dampak apapun. Lebih baik dia bekerja, ataupun mungkin dia jadi selebgram, ataupun dia jadi apa. Nah, itu kan suatu bentuk pertanyaan besar yang justru otomatis adanya kemunduran di tingkat kalangan mahasiswa itu sendiri. Yang notabene pada bahwasanya kita tahu mahasiswa itu punya 3 janji, yaitu sebagai insan pendidik, insan peneliti, dan juga insan pengabdi. Nah, dari sinilah kita akan coba mengembalikan lagi, khususnya di HMI itu sendiri. Kita mulai juga gerakan ini dari HMI cabang Batu Raja. Semoga ini menjadi tamparan dan juga support khususnya di seluruh HMI cabang yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Kita hapus dulu untuk diri kita sendiri ya.
Oke, terima kasih ya Bung Mandau, Bung Nopri, Bung Zikri sama Bung Diki. Ini mohon maaf hanya mereka berempat ini yang bisa dihadirkan pada malam hari ini, dan malam ini bukan menjadi media pembenaran bagi mereka. Sekali lagi saya sampaikan, dan bagi apabila ada pihak-pihak yang merasa kayak yang kurang komplit, ada versi lain, saya tunggu. Channel ini terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan pendapat. Oke ya? Kita akhiri pergesahan pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.